Kenapa hampir semua suku memiliki pantangan bagi wanita hamil? Dan kenapa pantangan-pantangan tersebut sangat tabu untuk dilanggar? Kehamilan adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh hampir semua orang yang telah berumah tangga. Maka momen kehamilan dianggap sebagai momen yang sangat penting, dan harus dijaga ekstra hati-hati, agar sang buah hati kelak akan lahir dengan selamat. Maka tidak mengherankan, bahwa hampir semua suku yang ada di Indonesia, menerapkan beberapa pantangan-pantangan, yang tidak boleh dilanggar oleh wanita hamil. Dan pantangan tiap suku, akan kita kupas tuntas dalam video ini. Pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil dari suku Jawa adalah 1. Tidak boleh duduk di tengah pintu. Menurut adat Jawa, jika pantangan ini dilanggar, maka akan membuat proses kelahiran menjadi susah serta menyakitkan. 2. Tidak boleh membunuh binatang. Uniknya, pantangan ini berlaku juga untuk sang suami. Tujuannya, supaya kelak bayi yang lahir, tidak memiliki cacat tubuh dan juga mental. 3. Tidak boleh membatin orang. Perbuatan membatin orang, dikhawatirkan, akan membuat bayi yang dikandung mengalami hal serupa, dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Artinya sifat buruk orang yang dibenci, dikhawatirkan malah akan menurun pada bayi yang sedang dikandungnya. 4. Tidak boleh keluar malam. Konon, pantangan ini bertujuan untuk mencegah perhatian makhluk gaib. Jika ini dilanggar, dikhawatirkan wanita hamil bisa kehilangan janin dalam kandungannya, karena telah diambil oleh makhluk gaib tersebut. 5. Tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Hal ini dipercaya bisa membuat kaki ibu hamil bengkak dan terasa berat. Mungkin hal ini disebabkan, karena zaman dulu, orang mencuci dengan berjongkok. Jika dilakukan terlalu lama, dikhawatirkan bisa menyebabkan bengkak pada kaki. 6. Tidak boleh menggaruk perut yang gatal. Menurut orang zaman dulu, kebiasaan ini bisa membuat kulit bayi di dalam kandungan menjadi lebam. 7. Tidak boleh menyangga piring selagi makan. Pantangan ini bertujuan, agar kelak sang bayi tidak meniru kebiasaan ibunya, yaitu makan dengan menyangga piring, karena menurut adat Jawa, makan dengan menyangga piring, itu dianggap kurang baik, atau istilahnya, ora ilok. 8. Tidak boleh makan buah nanas dan durian. Menurut orang zaman dulu, nanas dan durian dapat menggugurkan janin. Walaupun dewasa ini, mitos ini dipertanyakan kebenarannya oleh ilmu medis. 9. Tidak boleh makan daging yang bersifat panas. Yang dimaksud daging yang bersifat panas di sini misalnya daging kuda dan rusa. Sebab jika makan daging hewan tersebut dalam porsi yang tak wajar, konon akan berpotensi mengakibatkan pendarahan, tensi darahnya naik, dan juga membahayakan perkembangan janin. Mungkin ini di luar dugaan banyak orang, ternyata orang Tionghoa pun memiliki segudang pantangan, yang tidak boleh dilanggar oleh wanita hamil. 1. Tidak boleh mengubah dekorasi rumah atau melakukan renovasi. Saat akan menyambut kelahiran, sangat wajar jika sang ibu ingin menyiapkan kamar bayi, dan mulai mendekorasinya. Akan tetapi, dalam kepercayaan orang Tionghoa, merenovasi atau membuat perubahan di rumah, adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil. Mungkin karena penggunaan alat tajam seperti gergaji, palu, atau bor dianggap bisa membahayakan keselamatan bayi yang dikandung. Jadi, saat wanita sedang hamil, pantang untuk melakukan renovasi di rumah. 2. Tidak boleh ada gunting atau jarum di tempat tidur. Menurut kebudayaan orang Tionghoa, tempat tidur adalah simbol penting dalam pernikahan dan kesuburan. Karena itu, wanita hamil dilarang untuk menggunakan benda tajam, seperti gunting dan jarum, saat sedang berada di tempat tidur. Dikhawatirkan, penggunaan benda tajam tersebut bisa menyebabkan cacat lahir pada bayi,
atau tanda tali pusar terpotong, yang bisa berbahaya bagi bayi. 3. Dianjurkan meletakkan pisau di bawah tempat tidur. Menurut mitos orang Tionghoa, wanita hamil dianjurkan untuk meletakkan pisau di bawah tempat tidur. Tujuannya, agar sang ibu bisa melindungi bayi dari kejahatan ilmu gaib, atau orang yang ingin berbuat jahat padanya. 4. Tidak pergi ke kuburan atau menghadiri pemakaman. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, pantangan ini bertujuan untuk menghindari wanita hamil terpapar energi negatif dari pemakaman, atau kehadiran arwah yang berisi aura kematian. Akan tetapi, jika suatu saat seorang wanita hamil terpaksa harus datang ke pemakaman atau kuburan, mitosnya menyarankan untuk memakai syal berwarna merah, yang diikatkan di perut atau jimat lain yang berfungsi sebagai perlindungan. 5. Tidak menghadiri pernikahan. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, wanita hamil tidak boleh kondangan. Menurut kepercayaannya, mencampurkan dua peristiwa bahagia, yakni kehamilan dan pernikahan, bisa menimbulkan benturan kebahagiaan. Hal ini dianggap bisa membawa nasib buruk pada salah satunya. Tetapi, bila wanita hamil ingin datang ke pernikahan, disarankan untuk tidak menyentuh pengantin perempuan. 6. Dianjurkan melihat foto bayi lucu. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, wanita hamil disarankan sering melihat foto bayi. Mereka percaya bahwa wanita hamil yang sering melihat pemandangan indah atau foto bayi lucu, akan melahirkan anak yang cantik atau tampan. Karena itu, wanita hamil disarankan untuk lebih sering melihat foto bayi lucu. 7. Larangan menyentuh bahu. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, bahu seseorang membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri, maka dari itu, ibu hamil dilarang membiarkan bahunya disentuh orang lain. Tujuannya, agar keberuntungannya tidak berpindah ke orang lain. 8. Menjaga pola makan secara ketat. Budaya orang Tionghoa penuh dengan pantangan makanan bagi wanita yang sedang hamil. Wanita hamil tidak boleh mengonsumsi makanan terlalu dingin atau terlalu panas. Wanita hamil yang ingin anaknya cantik atau tampan dan berkulit bersih, dianjurkan mengonsumsi makanan dengan warna terang, dan menghindari kecap dan kopi. 9. Tidak boleh mengumpat atau bicara kotor. Menurut kepercayaan orang Tionghoa, wanita hamil tidak boleh mengumpat atau bicara kotor. Karena jika dia mengumpat atau mengutuk seseorang, konon kutukan tersebut akan berimbas pada bayi yang dikandungnya. 10. Tidak boleh mengelus perut hamil. Salah satu pantangan yang paling sulit dilakukan adalah larangan mengelus perut saat hamil. Kepercayaan Tionghoa melarang ibu hamil melakukan kebiasaan ini, karena konon, mengelus perut saat hamil akan mengakibatkan bayi tumbuh menjadi anak manja dan suka menuntut. Adat Sunda pun memiliki berbagai macam pantangan, yang tidak boleh dilanggar oleh wanita hamil. 1. Suami tidak boleh pergi ke kolam dan kuburan karena berpengaruh terhadap kondisi bayi. Menurut adat Sunda, ketika suami pergi ke kolam atau memancing saat sang istri sedang hamil, maka konon akan berpengaruh terhadap kondisi janin, yaitu akan menyebabkan anak terlahir dengan bibir sumbing. Selain itu, ada juga mitos yang mengatakan, kalau suami pergi ke kuburan saat istrinya hamil, maka akan menyebabkan sang bayi rewel saat dilahirkan. 2. Disarankan menolak bala dengan bawang putih, bawang merah dan cabai merah yang ditusuk ke tusukan sate. Dalam adat Sunda, ada kebiasaan yang masih cukup dipercaya banyak orang ketika ingin menolak bala sewaktu hamil. Mereka akan menggunakan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah yang ditusuk ke tusukan sate, kemudian akan meletakkannya di depan pintu rumah. Cara ini dipercaya bisa menolak bala, agar wanita hamil serta janin di dalam kandungan tidak diganggu oleh makhluk halus. 3. Selama hamil usahakan tidak boleh makan menggunakan piring yang besar. Dalam adat Sunda, wanita hamil diusahakan tidak boleh makan menggunakan piring yang besar. Lebih disarankan untuk makan menggunakan piring kecil. Karena mitosnya,
wanita hamil yang makan menggunakan piring besar, akan berdampak buruk pada calon anaknya. Bayi yang lahir akan memiliki wajah yang besar seperti piring. 4. Perlu menggantungkan gunting kuku dan bawang putih agar tidak diganggu makhluk halus. Menurut adat Sunda, wanita hamil perlu berhati-hati dan selalu fokus terhadap masa kehamilannya. Maka dari itu, seringkali wanita hamil disarankan untuk menggantungkan gunting kuku dan bawang putih menggunakan peniti. Barang-barang tersebut perlu ditaruh di tubuh wanita hamil. Tujuannya agar janin dalam kandungan tidak diganggu oleh makhluk halus. 5. Ibu hamil tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Menurut adat Sunda, wanita hamil memiliki bau amis yang bisa mengundang makhluk halus. Kondisi inilah yang membuat ibu hamil tidak boleh keluar rumah setelah maghrib karena akan mengundang petaka. 6. Selama hamil usahakan untuk mandi bunga agar anaknya tidak belang. Berdasarkan kepercayaan adat Sunda, ibu hamil harus mandi bunga agar anaknya tidak berkulit belang. 7. Suami tidak boleh membunuh binatang ketika istri hamil. Pantangan terakhir yang dipercaya oleh adat Sunda hingga saat ini, yakni suami sebagai pendamping ibu hamil tidak boleh membunuh binatang. Setidaknya ini perlu dilakukan selama sang istri menjalani masa-masa kehamilan. Jika ini dilanggar, nantinya wajah anak mereka dipercaya akan menyerupai binatang yang telah dibunuh. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki beberapa pantangan yang tabu untuk dilanggar oleh wanita hamil. 1. Pantang keluar pada waktu senja hingga maghrib. Menurut tradisi suku Dayak, wanita hamil pantang keluar rumah pada senja sampai malam. Karena konon, saat itu merupakan saat di mana ilmu jahat, atau semacam makhluk jadi-jadian bernama kuyang, yang berwujud kepala terbang, atau jin-jin muncul, di mana wanita hamil sering menjadi target utamanya. 2. Pantang mengenakan bahan yang mengikat leher. Nah ini malah bertentangan dengan tradisi Tionghoa, yang mana bila wanita hamil di Tionghoa terpaksa harus menghadiri pemakaman, maka mereka disarankan mengenakan semacam syal merah. Akan tetapi beda bagi wanita hamil dari suku Dayak, di mana wanita hamil dilarang mengenakan bahan, misalnya kain, handuk atau tas yang melilit leher. Karena menurut kepercayaan mereka, konon perbuatan tersebut dapat menyebabkan sang anak yang keluar nanti, juga lehernya akan terlilit tali pusar. 3. Pantang menyebutkan usia kehamilan. Wanita hamil di Dayak dilarang menyebutkan usia kehamilannya pada orang asing. Karena menurut kepercayaan adat Dayak, hal ini dilakukan untuk menghindari kelahiran yang dikunci. Dikunci di sini artinya adalah dibuat supaya tidak kunjung melahirkan. Maka solusi jika ada orang yang bertanya tentang usia kehamilan mereka, maka akan dijawab baru-baru saja untuk menyebutkan kehamilan muda. Dan menyebutkan lagi nunggu waktunya untuk menjawab usia kehamilan yang sudah tua. 4. Pantang membunuh hewan atau makhluk apapun. Kalau tradisi yang satu ini hampir ada di semua suku. Tapi uniknya, kalau di tradisi suku Dayak, apabila memang terpaksa harus membunuh suatu binatang, maka calon orang tua hendaknya membatin dalam hati, sambil mengajak calon bayi, untuk ikut serta misalnya membatin, ayo nak kita kerjakan ini, sebelum membunuh binatang yang terpaksa harus dibunuh. Istilahnya itu amit-amit dululah. 5. Pantang mengasah pisau tanpa air. Menurut tradisi Dayak, mengasah pisau tanpa air dianggap akan berakibat manakteah. Ini adalah suatu kondisi di mana proses kelahiran menjadi sulit karena teah atau kering. Tidak ada air ataupun darah dan yang pasti akan sangat menyakitkan. 6. Pantang menjelek-jelekan orang lain. Menurut tradisi suku Dayak, wanita hamil harus menjaga mulut untuk tidak berbicara yang jelek-jelek. Karena, anak dalam kandungan memiliki hubungan yang benar-benar tidak terpisahkan dengan ibunya. Sehingga, sikap kurang baik dari sang ibu bisa diikuti atau ditularkan ke anak. Apalagi di tanah Dayak yang masih mengenal sistem jipen, atau sanksi bagi permasalahan yang menyangkut orang lain. Beban moral juga menjadi penekanan di sini.
calon orang tua yang menjelek-jelekkan orang lain, dipercaya akan menyebabkan sang bayi menjadi mirip dengan orang yang dijelek-jelekkan oleh orang tuanya. 7. Pantang mandi terlalu sore atau malam. Menurut kepercayaan tradisi suku Dayak, konon ini bisa mengakibatkan air di ketuban menjadi banyak. Mungkin memang masih sebatas mitos, karena menurut dunia medis, penyebab air ketuban banyak, tentu bukan karena sering mandi. Tetapi, itulah salah satu mitosnya. 8. Pantang bermalas-malasan. Menurut tradisi suku Dayak, keluarga yang menanti kelahiran buah hati tidak boleh sering bermalas-malasan dan hanya tidur-tiduran, karena berpengaruh pada janin. Selain memperlambat proses kelahiran, kegiatan bermalas-malasan ini dianggap kelak akan menghasilkan anak yang juga malas, sehingga untuk mendapatkan anak terbaik, kita harus tetap bekerja seperti biasanya, namun tidak boleh diforsir terlalu berat, sewajarnya saja. Suku Bugis pun memiliki banyak pantangan untuk wanita hamil. 1. Calon ibu dilarang tidur bertolak belakang, atau bersilang dengan suami. Alasannya, karena dikhawatirkan pada waktu melahirkan, posisi anak tidak pada tempatnya atau terbalik. 2. Calon ibu dilarang mandi di waktu senja. Menurut mitosnya, perbuatan ini dapat menyebabkan kandungan mengalami kembar air. Artinya, sebelum bayi lahir, keluar lebih dahulu air yang dapat menyulitkan kelahiran bayi. 3. Calon ibu dilarang tidur di atas lantai bambu tanpa alas. Karena menurut mitosnya, hal ini menyebabkan potensi, nanti ada orang jahat yang menusuk dari kolong rumah. 4. Calon ibu dilarang keluar pada waktu gerimis di waktu senja. Karena menurut mitosnya, hal ini dikhawatirkan, dapat menyebabkan anaknya menjadi keturunan setan. 5. Calon ibu dilarang duduk dengan keadaan kaki merangkak. Menurut mitosnya, perbuatan semacam ini dikhawatirkan menyebabkan kakinya besar dan tidak seimbang dengan bentuk tubuhnya sehingga menyulitkan kelahiran bayinya. 6. Calon ibu dilarang duduk di atas penutup lesung. Menurut mitosnya, perbuatan ini dikhawatirkan dapat menyulitkan kelahiran bayinya. 7. Calon ibu dilarang menggunting kertas atau kain. Menurut mitosnya, perbuatan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan bayinya akan lahir dengan cacat sumbing. 8. Calon ibu dilarang makan makanan yang pedas. Menurut mitosnya, hal ini dikhawatirkan berpotensi menyebabkan bayinya akan selalu menangis. Ternyata di dalam adat Melayu, juga memiliki bermacam pantangan, yang tabu untuk dilanggar oleh wanita hamil. 1. Tidak boleh makan sambal dalam lesung batu. Menurut mitosnya, perbuatan ini dapat menyebabkan, jika kelak anaknya lahir, maka bibir anaknya akan tebal seperti permukaan lesung batu tersebut. 2. Tidak boleh mencicipi masakan dalam sendok. Menurut mitosnya, perbuatan ini dapat menyebabkan, setelah sang bayi lahir, dahi atau kepala anaknya lapang atau jendul. 3. Tidak boleh membelit handuk di leher. Hampir mirip dengan pantangan bagi suku Dayak, di mana wanita hamil dilarang membelitkan handuk di leher, karena menurut mitosnya, hal ini berpotensi menyebabkan, kelak jika si bayi lahir, tali pusarnya akan terbelit. 4. Tidak boleh makan dalam mangkuk. Menurut mitosnya, perbuatan seperti ini akan menyebabkan, kelak anak yang dilahirkan, akan kuat makan. 5. Tidak boleh duduk di tengah pintu. Menurut mitosnya, perbuatan seperti ini, dapat menyebabkan wanita hamil akan sulit dalam persalinan. 6. Tidak boleh banyak tidur siang. Menurut mitosnya, perbuatan seperti ini, dapat menyebabkan, kelak anak di dalam perut akan memiliki badan lebar. 7. Tidak boleh banyak menangis. Menurut mitosnya, perbuatan ini berpotensi menyebabkan nanti anak yang dilahirkan menjadi cengeng. 8. Tidak boleh mengomel di waktu hamil. Menurut mitosnya, perbuatan ini berpotensi menyebabkan, kelak anak yang dilahirkan, akan suka melawan orang tua. 9.
Tidak boleh berbohong. Menurut mitosnya, perbuatan ini dapat menyebabkan kelak kepala sang anak menjadi besar. 10. Tidak boleh malas. Menurut mitosnya, perbuatan seperti ini dapat menyebabkan kelak anak yang dilahirkan akan menjadi kemayu atau gemulai. 11. Tidak boleh melihat gerhana bulan. Menurut mitosnya, perbuatan seperti ini dikhawatirkan dapat menyebabkan anak yang dilahirkan akan mendapat tanda hitam di badan. 12. Tidak boleh memaku, memahat dan sebagainya. Menurut mitosnya, perbuatan ini dikhawatirkan berpotensi menyebabkan bayi yang dilahirkan akan mengalami bibir sumbing. 13. Tidak boleh memasukkan kapuk ke dalam bantal. Menurut mitosnya, perbuatan ini berpotensi menyebabkan sang ibu akan kesulitan semasa hendak melahirkan. 14. Tidak boleh memakan makanan yang gatal, seperti sayur rebung dan lain-lain. Menurut mitosnya, hal ini berpotensi menyebabkan bayi yang lahir kelak akan berbulu lebat, terutama di bagian wajah. 15. Tidak boleh memakai kain sarung dari kaki. Menurut mitosnya, perbuatan ini dapat menyebabkan potensial ketika melahirkan, nanti sang bayi akan songsang. Solusinya, wanita hamil sebaiknya pakai sarung dari atas kepala baru ke bawah. Mungkin semua suku memiliki tradisi dan pantangan sendiri bagi wanita hamil. Anggap saja semua itu sebagai sebuah keberagaman, karena Indonesia memang terdiri dari berbagai macam suku yang tergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan entah sebagian dari pantangan tadi memang nyata, atau hanya sebatas mitos masa lalu belaka, tapi yang pasti orang tua zaman dulu membuat pantangan-pantangan tersebut tentunya dengan tujuan untuk melindungi wanita-wanita yang sedang hamil, agar sang bayi dan ibunya selamat sampai lahiran, dan pada masa itu memang itulah cara-cara yang mereka tahu. Jadi, walaupun jika menurut kalian sebagian dari pantangan-pantangan tersebut sudah usang dan gak perlu lagi dilakukan lagi, akan tetapi hargai itu sebagai tradisi yang pernah dipegang oleh nenek moyang kita. Kalau gak percaya dengan mitosnya, maka gak perlu dilakukan, tapi gak perlu dinyinyiri atau dijulitin juga. Karena walaupun kelihatannya gak masuk akal dan terlalu mengada-ada, tapi faktanya orang zaman dulu memang bisa melahirkan secara alami, karena belum ada operasi sesar. Baik bayi maupun ibunya sama-sama sehat. Jadi jika sekarang kita punya cara sendiri yang menurut kita lebih benar daripada cara-cara mitos seperti ini, ya silahkan lakukan. Itu cara kita, cara generasi muda, tapi mitos tadi adalah cara nenek moyang kita, yang juga sudah terbukti kesuksesannya. Jadi baik yang pakai cara modern maupun yang pakai cara mitos, sebaiknya saling menghormati, jangan saling membuli. Atau bagaimana menurut kalian tentang pantangan bagi wanita hamil dari berbagai suku? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.